wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Salma Maulidia dalam part ngajinya anak milenial. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sesuai dengan judul yang tertera, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana hukumnya kita mengonsumsi olahan dari darah binatang dari perspektif Islam dan kesehatan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan menonton sebuah tayangan mengenai hal tersebut. Tidak hanya warga setempat, para pendatang pun banyak yang gemar makan dideh. Wah, enak kali ya, bentuknya aja kayak daging. Anda pernah mendengar dideh? Ini adalah kuliner khas dari Jawa Timur. Meski awalnya dideh hanya dikonsumsi sebagai obat, tapi lama-kelamaan masyarakat mengkonsumsi dideh untuk makanan sehari-hari. Tak sulit untuk membuat dideh. Anda hanya perlu membeli darah hewan yang sudah dibekukan. Tinggal selera Anda, mau darah kambing, darah sapi, atau darah ayam. Wah, kebayang nggak sih darah hewan apa yang lebih enak? Wong darah kok dimakan? Ngeliat aja udah, gimana gitu. Kalau DD itu enak malah dari ayam. Itu dari ayam. Kalau dari kambing itu biasanya kenyal, agak keras. Gitu. Tapi kalau dari ayam itu lunak. Rasanya juga lebih lezat lagi. Cara membuat dideh terbilang sederhana. Darah beku yang sudah Anda beli direbus dulu, lalu tambahkan sedikit garam dan penyedap rasa. Setelah direbus, dideh langsung digoreng. Tidak perlu terlalu lama. Dideh siap disajikan. Ya, dulu mulai ibu saya itu sudah jual dede. Kalau saya menggantikan ibu saya itu sudah 20 tahun ini, tapi masaknya lain sama yang ibu dulu yang masak. Jadi saya tambah bumbu. Dideh merupakan salah satu makanan favorit di warung soto pojok Gunung Kawi ini. Tidak hanya warga setempat, para pendatang pun banyak yang gemar makan dideh. Wah, enak kali ya, bentuknya aja kayak daging. Tapi rasanya sama nggak sih? Juga tidak kayak daging. Kalau daging kan melulu itu aja, rasanya hati-hati. Itu daging. Tapi kalau DD itu kayaknya lain rasanya. Makanya banyak juga orang Cina datang itu biasanya yang rata-rata langsung dikonsumsi pertama. Setelah kita menyaksikan bersama tayangan video mengenai olahan dari darah binatang atau yang biasa disebut dengan saren, dideh atau marus, kita dapat mengetahui bahwasannya di luar sana masih banyak dikonsumsi dan diperjualbelikan olahan dari darah tersebut. Marus sendiri diolah dengan cara dikukus sehingga menghasilkan padatan dan berwarna merah kecoklatan. Warna merah kecoklatan ini secara fisik hampir sama dengan hati sapi. Namun, secara tekstur, marus memiliki tekstur yang lebih lembut daripada hati sapi. Nah, oleh masyarakat luas, marus diyakini dapat mengobati penyakit anemia atau dapat menambah darah dan menambah vitalitas pria. Dalam sebuah penelitian, diungkapkan bahwa dalam 100 gram marus mengandung 29,1 gram protein, 1,1 gram lemak, 7 mg kalsium, 24 mg fosfor, dan 1 mg zat besi. Namun, hal ini sangat bertolak belakang dengan adanya penelitian yang lain yang mengungkapkan bahwa di dalam sebuah darah terkandung sebuah asam urat atau urat asid. Asam urat inilah yang sangat berbahaya bagi tubuh. Selain itu, di dalam sebuah darah mengandung zat besi. Zat besi apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan penyakit hemokromatosis. Penyakit hemokromatosis sendiri merupakan kelainan klinis yang diakibatkan banyaknya jumlah keseluruhan zat besi dari dalam tubuh. Penyakit hemokromatosis sendiri dapat mengakibatkan cairan di dalam paru-paru, gangguan syaraf, dehidrasi, dan tekanan darah rendah. Hal inilah yang menjadi dasar oleh pemerintah bahwasannya olahan dari darah
binatang tersebut atau marus, dideh, saren ini tidak boleh dikonsumsi karena secara kesehatan marus tidak baik untuk dikonsumsi. Berdasarkan perspektif kesehatan, kita dapat mengetahui bahwasannya pemerintah sangat melarang adanya pengonsumsian marus. Karena di dalam sebuah marus mengandung zat-zat yang apabila masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan penyakit. Lalu bagaimanakah marus di dalam perspektif Islam? Kita lihat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, di mana artinya diharamkan bagi kamu mengonsumsi bangkai, darah, daging babi, daging atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang jatuh, yang tercekik, yang ditanduk dan yang mati karena diterkam binatang buas atau yang sempat kamu semalam. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 tersebut sudah jelas bahwasannya haram hukumnya mengonsumsi darah, baik secara langsung maupun diolah dengan cara pengukusan, direbus, digoreng maupun dibakar. Sejumlah ulama mengatakan bahwasannya hikmah menumpahkan darah pada saat penyembelihan bertujuan untuk mengetahui daging dan lemak yang halal dan yang haram, serta sebagai pengingat atas keharaman bangkai yang disebabkan karena darahnya menetap pada dagingnya. Menurut Al-Zuhaili 1404 Hijriah dalam juz 3 dan halaman 349. Namun kenyataannya Islam menghalalkan pengonsumsian 2 jenis darah. Apakah 2 jenis darah itu? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kami dihalalkan atas 2 jenis bangkai dan darah. Adapun 2 bangkai tersebut adalah bangkai ikan dan bangkai belalang, sedangkan 2 darah tersebut adalah hati dan limfa. Hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Berdasarkan hadis tersebut, para ulama kemudian mengkategorikan 2 jenis darah atau 2 kategori darah. Kategori pertama adalah darah yang mengalir dan sudah jelas hukumnya haram untuk dikonsumsi. Nah, apabila seseorang mengonsumsi darah yang mengalir tersebut secara mentah maupun sudah diolah dengan cara direbus, dikukus, dibakar, digoreng, dipastikan hukumnya haram, tidak boleh dikonsumsi. Kemudian 2 kategori atau kategori yang kedua adalah darah yang tidak mengalir atau yang sudah dipastikan halal hukumnya karena zatnya sudah jelas, yaitu limfa dan hati. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa limfa dan hati dari suatu binatang yang disembelih atas nama Allah adalah halal hukumnya dikonsumsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 114 yang mana artinya maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang diberikan oleh Allah dan syukurilah nikmat Allah dan jika hanya kepadanya kamu menyembah. Nah, berdasarkan perspektif kesehatan dan perspektif Islam, apakah olahan dari darah binatang masih layak dan masih bisa untuk dikonsumsi? Kita kembali kepada diri kita masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Sebelum saya pamit undur diri, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang telah menonton dari awal hingga akhir video. Semoga ilmu yang saya berikan, ilmu yang saya jelaskan dapat menjadi berkah dan manfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga memohon maaf apabila terdapat perkataan maupun tingkah laku yang kurang berkenan bagi pemirsa sekalian. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.